Ini rahasianya. Rahasia media tanam saya pemula. Di sini saya pemula ya. Jangan sampai kalian menganggap saya adalah seorang suhu atau guru ataupun senior. Saya di sini masih pemula. Bukan berarti saya ingin menggurui kalian semua, tidak. Dan media tanam yang saya jelaskan ini pun khusus untuk pemula. Untuk rahasia saya di sini adalah ini. Ini adalah campuran dari sekam bakar dan sekam mentah saja. Ya, ingat ya teman-teman, sekam mentah, sekam bakar dan sekam mentah. Banyak yang bilang sekam mentah itu akan membuat jamur. Tapi bagi saya di sini sekam mentah ini di sini sangat berfungsi untuk membuat si sekam bakar ini menjadi lebih poros. Karena jika menggunakan sekam bakar saja hasilnya cenderung becek karena dia mempunyai kandungan silika yang sangat banyak, akhirnya menyimpan air terlalu banyak juga. Maka di sini saya gunakan sekam mentah juga. Kenapa saya tidak menggunakan tanah? Sebenarnya saya ingin menggunakan tanah, cuma karena rahasia saya di situ. Rahasia yang saya maksud di sini adalah bagaimana caranya kita membuat media tanam dengan modal yang sedikit, terus dengan tingkat kesulitan yang juga tidak sulit gitu untuk mencari bahan-bahannya. Kenapa tidak pakai pasir? Kenapa tidak pakai kohe? Kenapa tidak pakai tanah? Sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma untuk skala produksi, untuk skala pembibitan, kita di situ menghitung kos, pemasukan, biaya, dan lain-lain lah, banyak. Tenaga juga termasuk. Ya, inilah solusinya untuk saya. Sekam bakar dan sekam mentah ini. Di sini saya menggunakan perbandingan. Ini rahasia ya. Perbandingan 8:1, teman-teman. Sekam bakarnya 8 karung, sekam mentahnya 1 karung. Itu rahasia saya. Rahasia teman-teman saya yang lain juga beda lagi. Setiap pengangguran pasti punya rahasia masing-masing, yang bisa dibilang punya cara masing-masing. Oke, ini dia hasilnya. Sekam mentah ini steril kalau memakainya tidak terlalu banyak dan dicampurkan dengan si sekam bakar ini. Jika kondisi sekam mentahnya lebih banyak daripada sekam bakar, maka nanti hasilnya dia akan mengalami pembusukan. Tapi jika sekam bakarnya hanya sedikit, lebih banyak sekam bakarnya, sekam mentahnya yang sedikit, maaf. Hasilnya si sekam mentah ini tidak terlalu bereaksi untuk pembusukan gitu, teman-teman. Jadi ini adalah media yang sangat steril. Tapi media tanam ini untuk skala pembibitan seperti ini memang simple, memang bahannya juga mudah dicari dan gampang gitu. Tapi dia memiliki kekurangan. Apa itu? Yaitu tidak mengandung unsur hara yang begitu lengkap. Maka untuk media tanam ini hanya dikhususkan untuk skala pembibitan. Bagaimana caranya bibit untuk biar subur gitu? Ya, alangkah baiknya kita campurkan media tanam ini, kita tambahkan lagi jika ada ya, yaitu tanah atau kohe kambing yang sudah difermentasi, atau kohe sapi, atau pasir pun bisa. Tapi saya biasa menggunakan media tanam seperti ini. Walaupun kondisinya unsur haranya tidak begitu lengkap, tapi saya biasa menggunakan pupuk kimia yang nantinya saya rutin akan memupuk di setiap tanaman saya. Oke. Dan ada juga media tanam yang sedang saya fermentasi yang menggunakan kohe. Ini dia teman-teman. Ini adalah perbandingannya. Sekam bakar 8, sekam mentah 1, dan kohe kambingnya 6.
6 karung ukuran 10 kilo. Ini sedang saya fermentasi karena menggunakan kohe yang belum difermentasi. Berapa lama fermentasinya? Biasa fermentasi selama 1-2 bulan menggunakan EM4 ya teman-teman. EM4 campur gula, kemudian disiramkan ke sini, kemudian sudah kita tunggu saja. Ini adalah media tanam yang bagus untuk tanaman anggur, untuk di polybag, di pot, atau untuk skala pembibitan. Hanya ini memerlukan waktu untuk kita menggunakannya. Sebelum menggunakannya kita memerlukan waktu fermentasi terlebih dahulu. Maka dari itu saya sarankan kita menggunakan sekam mentah dan sekam bakar saja untuk media awal. Untuk bagaimana untuk menyuburkannya, saya biasa menggunakan pupuk kimia NPK. Oke, terima kasih. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, hasil media tanam yang saya gunakan untuk skala pembibitan. Jadi untuk skala pembibitan saya hanya menggunakan 2 bahan tersebut, yaitu sekam bakar dan sekam mentah. Untuk skala rumahan, pembibitan biasa maupun tabulam pot anggur, itu kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang ada, yang mudah didapatkan di sekitar kalian. Jadi bagaimana sih cara saya gitu untuk memaksimalkan keadaan yang saya miliki, karena di sini kan saya terkendala tanah. Karena jika menggunakan tanah, maka polybag sebesar ini akan memiliki berat yang lebih dari 1 kilo. Sedangkan untuk packing pengiriman ya biasanya 1 kilo, karena kalau 2 kilo ongkirnya terlalu mahal. Jadi saya hanya menggunakan 2 bahan itu, sekam bakar dan sekam mentah. Untuk kesuburannya saya biasa menggunakan pupuk NPK, dikocor setiap 1 minggu sekali. Ini hasilnya. Ini bisa dihujan-hujankan, panas pun, matahari juga sudah siap. Kenapa saya hanya menggunakan 2 bahan ini? Karena sering terjadi yang racikan media tanam yang saya gunakan sebelum-sebelumnya dalam penelitian saya, itu sering terjadi namanya busuk akar. Dan sedang tumbuh seperti ini, walaupun dia udah ada akarnya, dia tiba-tiba layu. Itu sebenarnya terserang jamur fusarium, yaitu busuk akar. Maka dari itu saya hanya menggunakan kedua bahan tersebut, yang alhamdulillah sejauh ini hasilnya sangat maksimal. Untuk teman-teman semua yang masih pemula seperti saya, silahkan dicoba. Tapi untuk senior yang menurut senior salah penjelasan saya, tolong dimaklumi karena ini khusus untuk pemula. Oke teman-teman, terima kasih. Video yang kalian simak tadi adalah video tentang klarifikasi bagaimana cara semai awal cutting anggur. Karena adanya kekurangan dalam video-video kemarin, maka saya perjelas lagi di dalam video ini. Dan di dalam video ini juga saya membeberkan rahasia media tanam yang saya gunakan untuk skala pembibitan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini, dalam penyampaian maupun dalam tutur kata yang salah, tolong dimaklumi. Dan video berikutnya adalah tentang grafting anggur, yang dimana di situ saya akui sendiri tidak mudah untuk mempelajarinya. Untuk saya sendiri itu membutuhkan waktu sekitar setengah tahun untuk mempelajari soal grafting. Tapi di dalam video berikut ini, video selanjutnya nanti, kita akan menjelaskan bagaimana cara grafting sedetail mungkin agar teman-teman itu langsung bisa menerapkan grafting pada cutting anggur itu. Karena di situ akan saya bongkar semua rahasia-rahasianya dan apa yang perlu dijaga, apa yang perlu
kita lakukan soal grafting. Akan saya beberkan semua rahasianya. Dukung terus channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya dan di-share sebanyak mungkin. Saya akan pantau terus jumlah subscribernya. Kalau subscribernya tidak bertambah, maka tidak akan saya lanjutkan untuk membongkar rahasia-rahasia berikutnya. Karena bagi saya itu adalah dukungan untuk saya dan semangat untuk saya melanjutkan pembahasan soal anggur ini. Oke, terima kasih.